Assalamualaikum sahabat, selamat datang kembali di Lampu Pijar Story. Cerita tentang kisah-kisah Islam yang menginspirasi. Kali ini kita akan menceritakan tentang pohon yang akan melindungi kaum Yahudi di akhir zaman. Dalam kisah tentang hari akhir kita umat Islam tentu sudah tahu bahwa kelak di hari kiamat, kaum Yahudi akan berlindung di belakang pohon Ghorqad yang sekarang ini kaum Yahudi sedang berlomba-lomba untuk menanamnya di berbagai tempat. Dalam kisah diceritakan bahwa kelak bangsa Yahudi tidak bisa bersembunyi kecuali di balik pohon Ghorqad. Pohon dan batu yang menemukan mereka mengatakan, "Wahai hamba Allah, wahai Muslim, ini ada Yahudi sedang bersembunyi di belakangku, kemari dan bunuhlah dia." Hanya pohon Ghorqad yang tidak akan memberitahu di mana bangsa Yahudi bersembunyi karena mereka memang pohonnya orang Yahudi. Pohon Ghorqad merupakan sebuah jenis pohon yang datang dengan nama Latin Lycium sawiiroum. Pohon ini juga memiliki nama lainnya yaitu Lycium arabicum schweinfax dan Bois Lycium persicum myers. Pohon Ghorqad juga dikenal dengan sebutan pohon Yahudi. Dinamakan demikian karena Ghorqad sebagaimana yang disebutkan di dalam berbagai macam hadis bahwa Rasulullah bersabda tentang perang Magdaliun atau Armageddon. Kelak dalam perang tersebut orang Yahudi akan bersembunyi di balik pohon apa saja. Pohon yang ada di negeri tersebut akan memberitahukan di mana keberadaan Yahudi dengan mengatakan, "Wahai hamba Allah, wahai Muslim, ini ada Yahudi sedang bersembunyi di belakangku, kemari dan bunuhlah dia." Akan tetapi ada satu pohon yang berdusta. Mereka adalah pohon Ghorqad. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga muslimin memerangi Yahudi. Orang-orang Islam membunuh Yahudi sampai Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu atau pohon berkata, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, inilah Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuh saja." Kecuali pohon Gharqad dalam kurung yang tidak demikian karena termasuk pohon Yahudi. Hadis riwayat Muslim dalam Sahih Jami' as-Saghirno 7427 hadits di atas dari segi kekuatan sanadnya termasuk hadits sahih tanpa perbedaan pendapat. Dan termasuk dari tanda-tanda kenabian Rasulullah yang terkait dengan mujizat kabar yang akan terjadi di masa yang akan datang. Namun ada hal yang kurang kita sadari selama ini, yaitu bahwa hadits ini baru terasa relevan di zaman sekarang ini. Sepanjang 14 abad lamanya, tiap ada orang yang baca hadits ini di zamannya akan sedikit berkerut kening. Mengapa? Sebab di masa mereka hidup sejarah Yahudi tidak seperti sekarang. Mereka belum menjadi sosok negara superpower yang ampuh. Campuran Yahudi dengan negara Israelnya belum pernah ada sepanjang 14 abad itu. Keberadaannya baru muncul di abad 20 ini atau abad 14 Hijriah. Orang Yahudi sepanjang sejarah Islam justru selalu berada di bawah perlindungan negeri-negeri Islam. Komunitas Yahudi selalu dimusuhi oleh semua bangsa dan negara sepanjang sejarah. Komunitas Yahudi pun pernah dibantai oleh Nazi Jerman di masa Hitler. Nyaris tidak ada tempat buat Yahudi kecuali di dalam negeri Islam. Mereka aman bila tinggal di wilayah khilafah Islam karena hukum Islam melarang memerangi ahlu zimmah dalam kurung kafir zimmi. Salah satu penguasa yang anti-Yahudi adalah Spanyol Kristen. Ketika Spanyol dikuasai rejim Katolik, bukan hanya umat Islam yang diusir, tetapi termasuk juga kalangan Yahudi. Tidak ada satupun tanah di dunia ini yang mau menampung bangsa ini, kecuali penguasa Muslim Turki Utsmani. Maka selama 14 abad itu, hadits ini cukup mengherankan umat Islam. Bagaimana mungkin umat Islam yang selama ini melindungi bangsa Yahudi serta mengharamkan darah mereka, lantaran mereka termasuk ahlu zimmah, tiba-tiba akan memerangi Yahudi sampai mati. Bahkan batu dan pohon akan memerintahkan umat Islam untuk membunuh mereka juga. Teka-teki hadits ini baru terjawab pada tahun 1948 ketika komunitas Yahudi dunia melakukan agresi, penjajahan, dan pencaplokan sebuah negeri Islam merdeka, Palestina. Dan pada tahun 1967 semakin jelas lagi hadits ini. Karena ternyata komunitas Yahudi yang selama 14 abad hidup di bawah perlindungan, asuhan dan kerahiman umat Islam, tiba-tiba berubah menjadi serigala liar yang mengakibatkan perang Arab Israel. Barulah di masa sekarang ini hadits ini menjadi lebih punya arti setelah terkuaknya misteri.
Ternyata Yahudi yang selama ini hidup di bawah asuhan dan kasih sayang umat Islam, tiba-tiba jadi makhluk buas pembantai nyawa. Dan menarik untuk diperhatikan bahwa Yahudi sudah mempersiapkan apa yang mereka dapat di masa sekarang ini sejak lama. Bahkan ada yang mengatakan sejak ribuan tahun yang lalu. Konon terbentuknya negara-negara superpower, penjajahan barat atas dunia timur, naiknya para pejabat di masing-masing negara adidaya, semua tidak lepas dari skenario mereka. Inggris di masa lalu dan Amerika di masa sekarang tidak lain hanyalah alat yang disiapkan untuk mewujudkan cita-cita pembentukan Israel. Karena itu mustahil meminta Amerika untuk menekan Israel agar menghentikan serangan mereka ke negeri Islam. Adanya hak veto di PBB semakin membuktikan bahwa PBB pun termasuk bagian dari alat yang diciptakan oleh mereka. Kepastian kekalahan Yahudi selain terkuaknya misteri hadits ini di abad 14 Hijriah. Hadits ini sangat tegas menyebutkan kepastian kehancuran bangsa pengingkar Allah dan Nabi ini. Bahkan pohon dan batu pun akan ikut membantu umat Islam dalam menumpas mereka. Karena itu hadits ini juga menjadi penghibur derita, pelipur lara, dan pembangkit harapan buat umat Islam yang sempat merasakan kebengisan Yahudi secara lebih nyata. Bahwasanya Israel pasti akan dikalahkan. Ini adalah sebuah kepastian karena yang mengatakan bukan sembarang orang. Yang mengatakan adalah seorang yang paling dekat kepada Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW.